Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya semua ya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan coba membuat tutorial sederhana tentang cara membuat schedule Zoom meeting, tahapan-tahapannya, dan kita mengenal menu-menu apa saja yang ada di Zoom meeting. Baiklah, langsung kita menuju ke aplikasinya. Zoom meeting sendiri ada dua pintu untuk masuk. Pertama melalui aplikasi desktop yang bisa kita install dengan cara membuat schedule meeting, dan ada yang cara kedua kita melalui browser dengan kita masuk ke Zoom As ya, seperti ini. Kita masuk ke ini, saya logout dulu ya. Nah, kita awal masuk ke Zoom As, kemudian kita sign in dan kita pilih sign with Google. Ya, nanti kita pilih akun yang mau kita gunakan untuk masuk. Oke. Nah, kita diarahkan ke halaman utama dari Zoom meeting. Di sini ada profile, meeting, webinar, recording, setting, dan seterusnya ya. Kali ini saya akan coba mengurai sedikit cara membuat meeting di Zoom. Tentunya pertama kita klik dulu schedule yang akan kita buat. Klik schedule meeting di bagian meeting ya, di profile di bawahnya ada meeting, kita klik schedule meeting. Oke, di sini kita disuguhkan dengan isian-isian mulai dari topik sampai meeting option ya. Kita bahas satu persatu ya. Untuk topik sendiri bebas ya. Ini sebagai contoh saya my meeting gitu aja ya. Untuk deskripsinya opsional ya, mau diisi atau dikosongi, bebas teman-teman. Terus ini untuk sederhananya, untuk satu kali pakai, waktu pelaksanaan ini ada mau kapan kita memulai. Ini tanggal 21, coba kita pilih hari Senin ya, 23. Oke, pukul berapa, pukul jam berapa mau kita laksanakan. Saya kasih contoh jam 9 pagi. Untuk durasinya mau berapa jam ya, saya kasih contoh 1 jam. Oke, setelah itu ini ada password yang bisa kita rubah atau kita biarkan bawaannya. Terus ini ada waiting room. Waiting room itu sendiri untuk kalau kita centang, berarti peserta itu nanti menunggu di room, dia menunggu host untuk di admit. Ini umumnya seperti ini. Jika dihilangkan ya, peserta tidak menunggu di admit, dia bisa langsung masuk waiting room, masuk di room maksudnya. Kemudian ada video. Nah, video itu host, kita bisa setting ketika Zoom sudah kita play itu host kita bisa off kan atau on kan. Begitu juga dengan partisipan, kita on kan atau kita off kan, bebas ya. Kemudian ada allow participant to join anytime. Itu ketika kita klik
allow. Ini nanti partisipan kapan saja bisa masuk ke room, tentunya dengan waiting room yang kita hilangkan checklistnya ya, seperti ini ya. Jadi ini berfungsi, jadi dia tidak terikat waktu, partisipan bisa masuk kapan saja. Oke. Terus mute partisipan upon entry, itu ketika partisipan masuk dia langsung di mute soundnya ya, itu ya, ada pilihan. Nah, ini yang automatically record meeting on the local computer, coba kita klik. Nah, ini pilihan ini untuk yang basicnya. Jadi basic itu pilihannya cuma lokal komputer, karena ini zoomnya yang basic. Jadi untuk merekamnya itu hanya pilihannya di lokal komputer yang kita gunakan. Beda dengan yang lisensi ya, dia ada pilihan cloud. Kan saya kasih contoh ya, saya akan perlihatkan yang lisensi ya. Saya akan perlihatkan yang lisensi. Sama tadi sign in, karena saya tadi memberikan contoh yang basic. Ini saya kasih lihat schedule atau saya kasih lihat yang record ya. Nah, saya di sini lisensi ya, lisensi. Ini bedanya dengan yang basic tadi, akan terlihat. Yang jelas kalau yang basic tadi ya teman-teman sudah tahu ya semuanya, itu terbatas untuk 40 menit dan 100 partisipan. Oke ya, 100 partisipan. Ini tadi automatically untuk yang record di Zoom basic itu tidak ada pilihan, hanya lokal komputer. Dan untuk yang lisensi, coba kita lihat ya, ini kita langsung ke bawah, topik dan sebagainya kita asumsikan sudah terisi. Nah, di sini ada ini automatically record meeting, kita klik. Nah, di sini ada pilihan di komputer, lokal komputer atau di cloud. Maksudnya di servernya Zoom. Kalau yang di basic tadi tidak ada pilihan ya. Ini yang lisensi. Kita kembali yang ke basic tadi ya. Setelah itu tadi topik sudah, terus waktu pelaksanaan sudah, durasi sudah, terus ini ada yang passcode, terus kita save. Oke, kita save. Kemudian ini sudah terbentuk ya schedule-nya. Schedule sudah terbentuk. Yang perlu kita ingat itu hanya passcode dan ID. Maksudnya bukan kita ingat ya, kita share ya. Invite link, ini copy invitation. Nah, ini sudah terbentuk. Biasanya host itu hanya men-share topik, waktu, dan link ya, link dan passcode. Jadi ini kita copy seperti ini, terus kita share ke grup WA atau Telegram atau sosial media lainnya. Oke, kita lihat itu meeting yang sudah kita buat tadi hari Senin 23 Agustus ya, jam 9 sampai jam 10. Nah, nanti ketika
jam itu sudah waktunya, kita bisa start sebagai host. Oke, ini untuk schedule yang satu kali pakai. Saya akan memberikan contoh schedule yang untuk beberapa hari dengan ID yang sama. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Oh ya, saya akan membuat di lisensi ya, di Zoom yang berlisensi. Oke. Yang Zoom berlisensi itu bedanya, kita lihat di profile. Itu yang Zoom berlisensi itu yang utamanya itu di ini ya, account lisensi, yang meetingnya 300 partisipan ya. Yang jelas ini lisensi, dan untuk partisipannya itu tergantung kita berlangganan berapa. Oke ya. Kalau yang basic itu kita lihat profile, jelas akan terlihat dia akunnya bertuliskan basic karena free ya, dan hanya 100 partisipan, dan untuk durasinya maksimal 40 menit. Jadi setelah itu dia akan terputus otomatis. Oke, lanjut. Saya akan beri contoh membuat schedule untuk beberapa hari. Oke, klik schedule meeting. Ini saya kasih topik kelas online. Oke, deskripsinya saya kosongi. Untuk yang schedule ini, yang kedua ini, kita langsung menuju ke recurring meeting. Nah, di sini ada pilihan mau yang setiap hari atau mingguan atau bulanan. Ya, saya kasih contoh yang harian. Dia akan di repeat setiap hari, 2 hari, 3 hari, atau seterusnya. Kita repeat setiap hari ya, coba ya. Sekarang tanggal 21 Agustus. Ini kita akhiri sampai kita buat 1 bulan ya, sampai 30 September gitu ya. Oke. Jadi ini durasinya kita mau buat 2 jam atau berapa, kita bebas ya, sesuai dengan kegiatan yang kita akan laksanakan. Oke, ini sudah recurring meeting setiap hari, berakhir sampai 30 September 2021. Saya kasih contoh ya. Ini passcode-nya saya deport. Ini waiting room, berarti partisipan akan menunggu admit dari host. Terus partisipan saya on kan videonya, audionya komputer atau bot, kita bisa pilih ya. Audionya kita pilih komputer audio. Terus ini allow partisipan saya tidak centang karena hanya untuk jam yang ditentukan saja. Terus mute partisipan setelah masuk. Oke, kita save ya. Terus ini yang untuk automatically record, saya biasanya memilih yang di cloud, di servernya Zoom. Oke. Yang ini untuk approve atau block entry for user from specific country, saya tidak centang ya, memilih negara mana saja. Indonesia ya, semua pesertanya dari Indonesia ya, saya pilih Indonesia. Terus ini bisa ngeblok negara mana gitu ya. Ini untuk acara yang
kelas internasional ya mungkin. Ini saya standar aja ya. Terus kita save. Oke, ini sudah terbentuk schedule meeting kelas online yang setiap hari tadi saya buat 21 Agustus sampai 30 berapa tadi? 30 September ya. Kita lihat kita langsung ke copy invitation. Ini untuk link atau ID passcode yang akan kita share ke peserta. Oke, ini terbentuk topik kelas online, waktunya dari 21 Agustus, mulainya jam 10 ya, 10 malam ini ya. Terus ini terus sampai 30 September. Jadi ini untuk meeting ID-nya dan password-nya sama selama 1 bulan. Kita bisa setting seperti itu. Jadi kita bisa copy, kita bisa simpan di Word atau apalah, terus kita bisa atur, kita bisa share ke peserta. Oke, itu yang untuk harian. Nanti akan terlihat di meeting, jadi akan banyak kelas online seperti ini. Hari ini kelas online, terus besok kelas online, dan seterusnya ya, kelas online. Dia menyesuaikan waktu yang telah kita buat ya. Oke, kelas online sudah. Untuk harian ini saya hapus ya, untuk contoh ini ya, ini bisa dihapus satu untuk satu waktu ini atau semua yang okurensi. Saya hapus semuanya. Oke, yang kelas online sudah terhapus ya. Oke, selanjutnya saya akan memberi contoh yang schedule meeting untuk mingguan ya. Topiknya kita buat sama, kelas online. Deskripsinya saya kosongi. Ini when-nya nggak usah ya, ini durasi saya buat 2 jam saja nih. Recurring meeting, klik. Tadi yang harian, sekarang yang mingguan. Oke. Nah, ini di repeat setiap 1 minggu. Oke, kelas online ini maksudnya kita mau mengadakannya setiap hari apa? Contoh setiap hari Senin, Monday dan Thursday, Kamis ya, Senin dan Kamis. Jadi dalam seminggu itu ada 2 kali pertemuan. Kapan dia berakhir? Kita buat dari Agustus sampai Oktober ya. Jadi Tuesday, berarti ini ya, terakhirnya tanggal 28 Oktober. Oke. Jadi mulainya Senin dan Kamis, 1 minggu 2 kali. Oke. Passcode tetap, waiting room seperti tadi. Terus allow partisipan saya tidak centang, mute partisipan setelah masuk. Oke, ini bebas kita milih ya. Kita mau klik sekarang bisa, atau setelah kegiatan meeting berlangsung. Kalau saya biasanya dari awal sudah saya buat record automatically, jadi biar nggak lupa ya. Kadang lupa setelah start itu, lupa merekam. Oke, kita save.
tadi kita buat schedule yang mingguan ya. Jadi seminggu ada 2 kali pertemuan tadi ya. Saya kasih contoh tadi dari bulan Agustus sampai Oktober. Nah, ini sudah terbentuk kelas online, jadwal kelas online mulai Agustus sampai Oktober. Oke. Jadi 23 Agustus sampai 28 Oktober. Kita copy invitation. Nanti akan terlihat schedule-nya, tanggalnya sampai kapan. Ini startnya Agustus, setiap minggu until 28 Oktober 2021. Jadi ada 20 okurensi. Oke. Ini sampai ini ya, terbentuk. Jadi 20 pertemuan itu ID dan passwordnya sama. Begitu juga dengan linknya. Oke. Yang kita copy cukup ini sebenarnya. Ini dan topik. Ya, topiknya. Atau mau kita copy meeting semua ya bisa. Seperti ini, kan masuk semua. Nah, ini kita bisa simpan di Word atau di mana lah, untuk memudahkan kita mengarsip agenda kegiatan kita. Oke. Saya copy seperti ini tadi yang harian, ini kelas online yang mingguan. Oke, nanti terarsip ya. Kemudian kita bisa melihatnya di meeting. Jadwal yang telah kita buat tadi ini mulai Agustus, 23 Agustus ya, kelas online dimulai jam 10 malam sampai ini tadi salah ya, ini bisa kita edit ya. Ini waktunya kok 10 PM dan 12 AM itu bisa kita edit. Nah, ini untuk mengeditnya ada 2, mau mengedit satu ini atau keseluruhan. Tentunya ini tadi ya, rancu semua ya jadwalnya, besok malam sampai jam berapa nih, jam 12 siang ini. Kita edit dulu ya, edit all occurrence. Jadi semua yang 20 jadwal tadi kita edit semua yang masuk di sini. Ini PM-nya kita rubah menjadi AM, maksudnya jam 10 siang atau pagi ya, langsung kita save saja. Oke, itu jika ada kekeliruan di settingan atau jadwal, kita bisa edit. Kita cek lagi di meeting. Nah, kita cek. Nah, ini jadwalnya normal ya, jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Tadi kebalik ya. Nah, jadi malam ke siang tadi. Nah, ini semua sudah berubah ya. Coba kita cek. Nah, ini sudah semua. Oke, itu tadi cara mengeditnya ya. Edit, langsung edit semua. Ini yang untuk mingguan, sesuai dengan jadwal yang kita inginkan ya. Mau hari apa dalam satu minggu itu, mau berapa hari, apa 3 kali atau 2 kali, bebas. Oke, itu contoh yang kedua untuk yang jadwal schedule mingguan. Oke, ini sudah saya hapus semua. Oke, terus ini kita buat lagi schedule yang bulanan, meeting schedule. Oke, schedule yang terakhir itu yang bulanan. Kita kasih contoh sama ya, biar mudah. Kelas online, skripsi kosong,
durasi saya buat 2 jam contoh. Terus securing meeting harian sudah, mingguan, sekarang yang bulanan. Oke. Nah, ini mau diulang berapa kali? Sebulan, 2 atau 3 bulan. Ini settingannya sampai diulang 3 bulan sekali. Saya kasih contoh yang 1 bulan sekali ya. Mau setiap bulan itu mau dibuat hari atau tanggal, setiap tanggal berapa ya. Saya kasih contoh setiap tanggal 1 aja ya. Setiap tanggal 1 tanggal 1 setiap bulan. Berakhirnya kapan? Berakhirnya ini kan ini Agustus ya. Agustus saya buat sampai Desember aja ya. Desember tanggal 1. Oke. Jadi setiap bulan tanggal 1 dari Agustus start sampai Desember tanggal 1. Oke. Dan ini juga bisa kita mau memilih hari. Memilih hari itu memulainya hari apa? Hari Senin ya. Setiap hari Senin sampai ini otomatis ya, kita pilih mau sampai Desember hari Senin itu sampai tanggal 27. Oke. Itu bisa. Ini yang memudahkan ini aja ya, setiap tanggal ya, setiap tanggal aja, tanggal. Atau teman-teman mau membuat schedule sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini saya kasih contohnya setiap bulan tanggal 1 ya. Tanggal 1 berakhirnya sampai Desember tanggal 1 juga. Oke. Passcode deport, waiting room, saya checklist, host off atau on ya, bebas ya, partisipan saya on kan. Audio bot itu seperti headset itu ya, saya menggunakan headset. Kemudian ini seperti tadi, allow partisipan saya non checklist, mute partisipan. Nah, ini automatically record, saya tidak. Oke, save. Kita lihat hasil dari schedule yang kita buat untuk bulanannya setiap tanggal 1 dari Agustus sampai Desember. Saya kasih contoh. Kita cek di copy invitation. Ini terbentuk. Oke, tadi ini tadi contohnya dari September ya, September tanggal 1 sampai Desember tanggal 1. Jika ada kekeliruan kita bisa edit nanti di menu meeting ya. Nah, ini jadi sudah terbentuk seperti ini ya, meeting ID dan passcode. Kita bisa copy untuk arsip atau untuk arsip ya, untuk arsip kita supaya memudahkan untuk memantaunya. Oke. Nah, kita cek hasil dari schedule meeting yang kita buat. Oke. Ini 023. Kita cari yang tanggal 1 ya. Tadi kita memulainya tanggal 1 September ya, kelas online. Nah, ini jika ada kesalahan dari ingin kita edit dari waktu atau judul, kita bisa edit seperti tadi. Ini ada September tanggal 1 sampai Desember ya. Desember. Coba kita lihat Desember. Oh, ini jadwal yang Desember tanggal 1. Nah, ini Desember tanggal 1
kelas online ya. Wednesday, Rabu ya. Ini mau kita edit waktunya atau kelas judulnya, topiknya seperti tadi ya. Edit semua yang sudah kita buat dalam 3 bulan yang kita buat tadi, atau mau 1 bulan saja bisa. Ini hanya 1, jadi cuman di bulan apa itu yang kita edit. Nah, nanti di sini ada, langsung kita diarahkan. Ya, topiknya nggak bisa dirubah ketika ini cuma 1 ya. Ini untuk yang satu schedule, maksudnya yang dari 3 rangkaian tadi. Ketika mau ngedit semua ya, kita pilih yang edit all occurrence. Kalau yang edit all ini semua bisa diedit, dari topik, deskripsi sampai semua ya. Jadi bisa diedit. Tapi kalau yang edit tadi, topik sudah tidak bisa diedit. Kalau yang tadi yang ya, September ya kan, edit hanya 1 ini aja, itu topik sudah tidak bisa diedit ya. Terus yang lain, time, passcode juga nggak bisa diedit. Jadi yang bertandakan dilarang masuk ini ya, dilarang merah bundar ini nggak bisa diedit. Oke. Itulah contoh dari ketiga schedule harian, 1 kali pakai, harian, schedule mingguan, dan schedule bulanan. Oke. Terus saya akan kasih contoh lagi untuk penggunaan HostKey. Jadi HostKey di sini fungsinya untuk kita meminjamkan ruang meeting kita kepada user, klien, atau teman kita. Jadi kita bisa meminjamkan user kita atau room meeting kita tanpa kita harus ikut masuk ke meetingnya. Bagaimana caranya? Pertama kita coba buat 1 meeting baru ya. Meeting baru seperti tadi, schedule meeting. Saya kasih contoh kelas online juga, kelas online komputer. Oke. Nah, ini biasanya sekali pakai ya, atau bebas ya, mau mingguan atau bulanan atau apalah bisa. Saya kasih contoh untuk tanggal 21 aja ya, jam 10 malam, durasi 1 jam. Ini recurring meeting tidak dipilih ya. Terus passcode-nya kita bisa rubah atau kita ikuti dari default-nya. Saya coba rubah jadi kelas kecil aja ya, kelas. Ini waiting room. Untuk yang kita men-share HostKey, itu waiting roomnya kita hilangkan checklistnya. Oke. Dan yang allow participant to join anytime, itu kita klik. Jadi 2 ini wajib kita setting. Waiting roomnya kita hilangkan checklistnya, dan meeting optionnya kita klik
yang allow participant to join anytime. Yang ke bawah kita bebas ya. Kemudian ini kita bisa automatically record meeting, bisa, ataupun nanti ketika si klien, teman atau user yang meminjam room kita untuk menstartnya bisa. Ya, saya kasih contoh nanti di waktu pelaksanaan meetingnya. Ini coba. Ya sudah. Oke, di save. Nah, ini sudah terbentuk schedule meeting kelas online komputer. Oke. Kemudian kita copy invitation. Nah, ini yang nanti kita bagi ke teman, klien atau user yang kita akan pinjamkan atau yang kita sewakan juga bisa ya, dengan tarif tertentu. Oke, ini kita copy atau copy semua seperti ini. Saya kasih contoh. Nah, ini saya copy ya. Nah, sudah terbentuk. Oke. Hostcase-nya di mana? Hostcase-nya kita masuk ke profile. Ini yang penting ini. Profile. Kita ke bawah. Nah, di sini ada hostcase, meeting, hostcase. Ini tertutup ya. Kita klik yang tanda mata tertutup ini, yang kita klik. Nah, ini kunci yang kita share ke user, klien atau teman yang ingin kita pinjamkan room meeting kita. Kita copy. Saya taruh di sini ya. Hostcase. Oke. Nah, ini saya sebagai host, tidak perlu kita men-start meeting yang telah kita buat tadi. Oke, kita telah membuat schedule hari ini jam 10 malam sampai jam 11 malam ya, kelas online. Kita nggak perlu men-start. Nah, kita cukup share ini kepada teman, klien atau user yang ingin kita pinjamkan. Ini biasanya saya hapus ini, yang seperti ini saya hapus. Ini topik, waktu, terus linknya juga nggak harus dipakai, nggak apa-apa nih, cukup meeting ID, passcode-nya kelas tadi. Ini bukannya, ini kita hapus. Nah, jadi cukup ini ya. Topik, waktu, meeting ID, passcode, dan hostcase. Ini kita share ke klien, user atau teman kita yang ingin meminjamkan room kita. Oke, saya akan kasih contoh. Saya akan masuk sebagai klien ya. Saya akan masuk sebagai klien. Di posisi klien saya langsung join. Ini saya menggunakan user yang basic ya. Saya copy tadi ID-nya. Saya copy ID-nya. Join. Terus passwordnya kelas. Join. Di sini akan terlihat. Di sini hanya kita yang masuk ya, satu ya. Kita melihat status kita sebagai apa. Kita klik di partisipan. Nah, di sini kita sebagai user biasa ya. Oke. Fungsinya dari hostcase tadi, kita bisa claim hostcase.
maksudnya claim host ya. Kita klik claim host. Oke, ini kita copy host key yang telah kita dapat. Kita posisinya sebagai user, client, atau teman yang dipinjami tadi ya. Copy host key, paste. Nah, sini claim host. Ini status saya belum host ya, kita claim host. Oke. Nah, ini sudah berubah statusnya menjadi host. Oke. Dengan menu-menu yang seperti host ya, komplit. Kita bisa share screen, end meeting, dan sebagainya. Record yang tadi bisa pilihannya seperti host ya, status kita sebagai user biasa tadi dengan mengklaim host yang telah kita masukkan host key-nya. Oke, ini kita statusnya sebagai host. Saya akan kasih contoh lagi beberapa menu ya yang baru di Zoom ini. Ini ada immersive, speaker, galeri immersive. Nah, kita kasih contoh. Saya akan masukkan satu user ya. Saya menggunakan dua komputer ya, coba untuk contoh saja ya. Jadi ini saya akan tunjukkan satu menu baru dari Zoom. Jadi saya sebagai Oprex by host, dan ini saya masukkan satu user. Menu baru di host di Zoom meeting ini ada namanya immersive. Klik. Nah, ini apa fungsinya? Seperti kita di dalam ruang pertemuan. Di sini ada contoh 5 partisipan, 25, 6, 2, dan seterusnya ya. Ini karena kita cuma 2, saya kasih contoh. Ini ada pilihannya, ini ada seperti ini menunya. Nah, kita tinggal klik seperti ini dan start. Coba kita lihat. Nah, oke. Jadi posisinya kita seperti ini. Ya, sekaligus saya kasih contoh. Ini yang sebelah sisi kanan ini support dengan green screen, sedangkan user yang sahabat YT ini PC-nya tidak support green screen. Jadi ini untuk mengatasinya ya, seperti ini, yang transparan ini harus menggunakan kain hijau ya di belakang kita tempelkan. Oke. Nah, jadi itu ya perbedaannya. Kalau yang support atau komputer desktop itu yang tidak support green screen. Nah, seperti ini maksud saya. Jadi sini ada video setting, di background filter itu ada I have green screen, itu ada yang nggak support ya. Kemudian ini ada pilihan lagi, kita coba change. Ini ada yang model seperti ini, jadi sesuai. Nah, jika menggunakan green screen atau yang support PC green screen, itu akan terlihat seperti kita duduk di kursi yang virtual yang sesungguhnya ya, seperti ini. Kalau ini masih transparan. Oke. Ini kita stop, akan kembali ke posisi semula. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan sedikit settingan lagi ya dari Zoom meeting ini. Ada beberapa yang perlu kita ketahui. Hasil dari recordan ini, rekaman meeting ini berada di mana. Oh ya, karena ini meeting yang kita buat ini tidak kita rekam, jadi otomatis di cloud atau di komputernya tidak
akan tersimpan. Ya, kita ceknya di menu Zoom menu ya, di bagian record. Nah, kita bisa mencari di bagian tanggal ini, from dan to, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kegiatan yang kita laksanakan. Karena ini tidak kita rekam, jadi tidak terlihat ya, tidak ada untuk tanggal 21 sampai 22 kita cari, tidak akan ditemukan ya. Karena apa? Karena di Zoom ini kita tidak mengklik record. Oke, nah itu makanya dari awal saya jelaskan mengapa kita harus men-setting automatically record, karena dikhawatirkan kita kelupaan untuk merecord kegiatan Zoom kita. Oke. Nah, di sini ada pilihan juga ketika kita ingin merekam ya, di cloud, di servernya Zoom atau di komputer kita. Oke. Coba saya Recording in progress. Oke, seperti itu. Di pojok kiri atas ada tuliskan recording, berarti itu tandanya perekaman meeting kita berputar ya. Oke. Dan juga kita akan melihat hasil dari report. Nah, report itu apa? Report itu adalah catatan peserta yang mengikuti Zoom kita. Itu kita bisa masuk di report. Jumlah durasi peserta atau jumlah peserta yang ikut itu bisa dilihat. Kita masuk report dan usage. Nah, di sini akan muncul topik yang kita cari. Jika tidak ditemukan, kita bisa mencari di tanggal yang kita inginkan untuk mencari file yang kita inginkan ya. Nah, di sini ada topik, meeting ID dan seterusnya. Nah, di bagian pojok kanan itu ada sumber partisipan ya, partisipan source. Itu karena kita cuma 2 user, kita klik yang angka 2 ini. Nah, jika pesertanya 100 ya, di sini akan muncul angka 100 dan seterusnya ya, tergantung dari jumlah partisipan. Klik. Oke, nah di sini terlihat nama peserta. Satu ini Toprex W dan sahabat YD, dan email, terus joinnya dari jam berapa sampai jam berapa, ini durasinya. Oke. Terus bisa diekspor menjadi Excel. Nah, seperti itu. Ya udah. Nah, nanti dia berbentuk Excel. Ya, ini akan muncul seperti ini. Tinggal kita edit saja ya, nanti menyesuaikan. Karena ini modelnya CSV, jadi nanti kita bisa convert di Excel. Oke. Ini tidak saya simpan. Kemudian ya ini report ini ya untuk kepentingan kantor ya biasanya, atau lainnya untuk laporannya. Kemudian ada lagi menu dari record tadi ya. Record tadi saya jelaskan lagi. Di bagian record itu bagaimana kita untuk menyimpannya, itu ada proses
ada dua, share dan more. More itu kita mau mendownload hasil dari kegiatan kita atau kita mau men-share linknya. Jika kita ingin mendownload, tinggal kita klik download dan kita klik, dia akan proses ya di bawah ini. Kemudian jika kita ingin men-share linknya, kita bisa klik share untuk membagikan video ini kepada peserta atau user, teman yang minta video tersebut, supaya dia bisa mendownload sendiri. Kita klik share. Nah, di sini ada keterangan share this cloud recording untuk public. Kemudian ini ada expirednya sampai kapan, bisa ditentukan sampai berapa hari ya. Ini bisa 30 hari atau custom ya, bisa kita pilih atau tidak kita aktifkan juga bisa, di sekali share. Oke. Kemudian itu ada passcode protection. Nah, ini yang penting untuk kita bagikan ke user, klien atau teman yang ingin kita share link video tersebut. Ini bisa kita copy atau kita langsung klik copy share information. Nah, seperti ini ada share information, dia komplit dengan topik, waktu, dan akses passcode. Oke. Kita copy. Lalu ini nanti bisa kita share ke teman kita. Dia bisa membuka file ini dengan memasukkan passcode yang telah kita bagikan. Seperti itu ya. Oh ya, ini kita tadi setelah mengklik recording, ini dia berproses. Ini kelihatan kelas online komputer, dia proses recording. Nah, jika dia sudah selesai, nanti dia di finishing sama ya servernya Zoom. Oke, kemudian ada lagi beberapa menu sedikit tambahan ya. Di bagian setting itu banyak sekali settingan. Saya akan jelaskan beberapa saja ya, beberapa menu yang biasa digunakan yang bisa kita setting untuk mengamankan dari gangguan, atau biasanya ada kelupaan untuk meng-off-kan annotation. Itu ada di bagian bawah itu ada, nanti kita terus scroll ke bawah di bagian in meeting advance ini ada. Nah, di sini ada bagian ya ini bagian annotation. Saya sedikit jelaskan itu di screen sharing itu bisa kita klik. Nah, jadi enable screen sharing, the following setting depend on the setting the change might affect them. Nah, jadi disable screen sharing untuk meeting, view host, whiteboard, annotation, remote control. Nah, jadi ini di enablekan ya, untuk share seperti ini ya, di enablekan. Oke, ini bisa ada pilihan host only atau all participant yang bisa men-share PowerPoint, video atau lain sebagainya. Oke, ini bisa kita setting di sini.
Di sini ada disable desktop screen sharing for meeting you false. Ini juga bisa kita aktifkan juga, atau kita disablekan. Jadi sebelum kita memulai meeting, kita lihat dulu pengaturan ini. Jika kita menginginkan semua partisipan bisa untuk men-share screen, ya, kita bisa mengaturnya di bagian ini, screen sharing, atau hanya host saja ya untuk men-share-nya. Kemudian ada juga annotation, ini ada seperti coretan-coretan itu ya. Ini biasanya di beberapa meeting itu ada yang ininya di enable, jadi ada peserta yang iseng bisa mencoret-coret di ruang meeting. Jadi ini bisa kita disablekan juga dan sebagainya. Ini ada whiteboard, bisa remote control, ini bisa kita disablekan juga bisa. Ini ada meeting reaction, semua emoji bisa kita enablekan atau kita select emoji saja yang kita inginkan. Terus sampai ke bawah itu ada masih banyak ya. Ini ada break room. Nah, mungkin ada pembahasan khususnya tentang break room ini untuk seminar-seminar biasanya. Dan sebenarnya masih banyak ya settingan-settingan ini. Kita cukupkan sampai beberapa materi saja ya untuk schedule meeting, terus claim host, dan fitur baru dari immersive itu, immersive untuk pengaturan ruang virtual. Ya, sini ada immersive view, bisa kita enable atau disable. Oke, ini sampai ke bawah masih banyak sekali ya. Ini ada allow live streaming of meeting, itu bisa di live streaming Facebook, Workplace, YouTube, atau custom live streaming. Yang biasanya yang umum di YouTube. Terus sampai ke bawah ini, maaf saya tidak jelaskan satu-satu ya, karena ini ada pembahasan tersendiri ya untuk yang break room dan lainnya. Oke, sampai itu ya beberapa settingan yang perlu kita perhatikan. Share screen, annotation, dan remote control tadi ya. Oke. Nah, secara garis besar penggunaan Zoom meeting sudah kita bahas di sini ya, dari mulai kita membuat schedule sampai kita mencoba untuk merecord dan kita melihat laporannya yang berupa Excel tadi. Terus kita bisa share hasil dari rekaman kita kepada klien, user, atau teman, yang tentunya dengan link yang sudah tersedia. Mungkin itu ya teman-teman, video sederhana ini. Jika ada banyak kekurangannya di video ini, saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe channel saya ini, dan kita bisa sama-sama belajar tentang komputer dan informasi yang lain. Oke, terima kasih. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.